kami dari Kuartir Cabang Pura beserta KPDK ke-11 Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2021 akan menyampaikan PPTK ke-5 tahun 2017. Selamat menyaksikan. Bab 1. Pendahuluan. 1. A. Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan non-formal bagi usia muda, yaitu usia 7 hingga 25 tahun. B. Gerakan Pramuka mempunyai tujuan membentuk setiap pramuka menjadi pribadi yang baik sebagai kader penerus bangsa yang nantinya berupaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. C. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan bagi kaum muda di bawah bimbingan anggota dewasa. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan tunas muda agar memiliki kepribadian yang lebih baik, bertanggung jawab, serta berguna bagi nusa dan bangsa. D. Gerakan Pramuka merupakan organisasi terbesar yang tersebar luas di seluruh pelosok Nusantara yang berupaya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan kaum muda. Maka dari itu, kuartir di masing-masing jajarannya diharapkan untuk membentuk Dewan Kerja sebagai wadah kaderisasi yang nantinya akan membantu kuartir tersebut dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. 2. Maksud dan tujuan. A. Maksud disusunnya dari petunjuk penyelenggaraan ini adalah sebagai pedoman dalam membentuk dan mengelola Dewan Kerja secara sistematis dan terarah. B. Tujuannya ialah untuk menyelaraskan pengelolaan Dewan Kerja Pramuka di kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. 3. Dasar. A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. B. Keputusan Munas Gerakan Pramuka tahun 2013 Nomor 11 Garing Munas Garing 2013 tentang ADART Gerakan Pramuka. C. Keputusan Munas Gerakan Pramuka tahun 2013 Nomor 10 Garing Munas Garing 2013 tentang Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2014 hingga 2019. D. Keputusan Parnas Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi Gerakan Pramuka. 4. Sistematika. Sistematika petunjuk penyelenggaraan ini disusun sebagai berikut. A. Pendahuluan. B. Maksud dan tujuan pembentukan Dewan Kerja. C. Keanggotaan, sifat, status, dan kedudukan Dewan Kerja. D. Fungsi dan tugas pokok Dewan Kerja. E. Tanggung jawab dan laporan Dewan Kerja. F. Hubungan kerja Dewan Kerja. G. Masa bakti. H. Organisasi Dewan Kerja. I. Pembagian tugas dalam Dewan Kerja. C. Fungsi, tugas, dan mekanisme dalam Dewan Kerja. K. Sistem administrasi dan perencanaan Dewan Kerja. L. Keuangan Dewan Kerja. M. Sangga Kerja, unit kerja, dan kelompok kegiatan. N. Dewan Kehormatan Dewan Kerja. O. Rapat-rapat Dewan Kerja. P. Sidang paripurna. Q. Musyawarah. R. Persyaratan anggota Dewan Kerja. S. Proses seleksi anggota Dewan Kerja. T. Hak dan kewajiban anggota Dewan Kerja. U. Mutasi, pemberhentian, dan pergantian anggota Dewan Kerja. V. Penutup. 5. Pengertian. Dewan Kerja merupakan sebuah wadah kaderisasi kepemimpinan, pengelolaan pembinaan yang beranggotakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di tingkat kuartir yang mau diberi wewenang dalam pembinaan kegiatan Pramuka Penegak, Pramuka Pandega dengan memperhatikan prinsip dari, oleh, dan untuk Pramuka Penegak, Pramuka Pandega di bawah bimbingan anggota dewasa. Pengelolaannya bersifat kolektif dan kolegial. B. Kolektif. Kolektif adalah setiap keputusan dan kebijakan Dewan Kerja merupakan keputusan yang diambil secara bersama-sama oleh semua anggota. C. Kolegial adalah bahwa segala pelaksanaan tugas pokok, kebijakan, dan tanggung jawab Dewan Kerja dilaksanakan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong oleh semua anggota Dewan Kerja. D. Ex officio adalah status yang secara otomatis melekat pada seseorang karena adanya
keadaan yang terlebih dahulu disandang oleh orang tersebut. Tata peradatan adalah aturan khusus yang dijadikan pijakan bagi anggota Dewan Kerja, juga sandi dan pusaka adat yang berlaku untuk Dewan Kerja yang bersangkutan. Sangga Kerja adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Dewan Kerja dan dipimpin oleh Dewan Kerja berdasarkan persetujuan di kuartirnya. Dewan Kehormatan Dewan Kerja adalah dewan yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Dewan Kerja untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Kode Kehormatan Pramuka dan etika yang berlaku di Dewan Kerja yang dilakukan oleh anggota Dewan Kerja. Kelompok kerja adalah kelompok yang dibentuk dan dipimpin oleh Dewan Kerja atas persetujuan kuartirnya yang beranggotakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, serta dapat ditambah dengan anggota dewasa Gerakan Pramuka maupun anggota dewasa di luar Gerakan Pramuka yang memiliki kemampuan di bidang tertentu. Sidang paripurna adalah pertemuan tahunan sebagai media evaluasi atas kegiatan Dewan Kerja penyelenggaraan sekaligus sebagai langkah pengendalian operasional melalui koordinasi, konsultasi, informasi, dan kerjasama dalam pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri Putra yang disingkat Muspanitra adalah forum tertinggi bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega sebagai wahana pemusyawaratan untuk menampung aspirasi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan Pramuka. Muspanitra luar biasa adalah muspanitra yang diselenggarakan di antara dua muspanitra yang seharusnya karena ada hal-hal yang bersifat khusus dan mendesak. Mutasi anggota adalah perpindahan fungsi dan kedudukan anggota Dewan Kerja dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Pemberhentian anggota adalah pengakhiran status keanggotaan anggota Dewan Kerja. Bab 2. Maksud dan tujuan pembentukan Dewan Kerja. 1. Maksud dibentuk Dewan Kerja adalah untuk memberikan kesempatan kepada para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang organisasi serta mengembangkan bakat kepemimpinan. Tujuan Dewan Kerja dibentuk bertujuan memberikan kesempatan kepada Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam pengelolaan organisasi, pengembangan bakat kepemimpinan dalam rangka upaya pengembangan pribadi, dan pengabdian diri kepada gerakan pramuka, masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Komposisi kepengurusan Dewan Kerja. 1. Jika ketua seorang putra, maka wakil ketua seorang putri, begitu juga sebaliknya. 2. Jumlah anggota Dewan Kerja secara keseluruhan ditetapkan oleh Muspanitra sebanyak-banyaknya 21 orang. 3. Jumlah anggota Dewan Kerja secara keseluruhan ganjil. 4. Pembidangan dalam Dewan Kerja terdiri dari A. Bidang kajian kepramukaan, B. Kajian kegiatan, C. Kegiatan pembinaan dan pengembangan, D. Bidang penelitian dan evaluasi. Bab 3. Keanggotaan, sifat, status, dan kedudukan Dewan Kerja. 1. Keanggotaan. Dewan Kerja merupakan bagian integrasi dari kuartir yang beranggotakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. 2. Sifat Dewan Kerja dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bersifat kolektif dan kolegial. 3. Status. Dewan Kerja berstatus sebagai satuan bina sekaligus sebagai satuan gerak. 4. Kedudukan. Dewan Kerja berkedudukan sebagai badan kelengkapan kuartir dalam hal pengelolaan, pembinaan, dan kegiatan. Bab 4. Fungsi dan tugas pokok Dewan Kerja. 1. Fungsi. A. Pelaksanaan keputusan-keputusan masyarakat dan sidang paripurna yang telah disahkan oleh kuartirnya. B. Pelaksanaan dan pemberi pandangan, pendapat, dan saran dan usulan kepada kuartir tentang kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. C. Kegiatan program pembinaan dan kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di kuartir. D. Penghubung antara Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di wilayah kerja dengan kuartir. E. Pendukung melaksanakan tugas-tugas kuartir. 2. Tugas pokok. A. Melaksanakan keputusan-keputusan Muspanitra yang telah disahkan oleh musyawarah kuartir. B. Memberikan bimbingan kepada Dewan Kerja yang berada setingkat di bawahnya. C. Melakukan koordinasi dan menggunakan bentuk program pembinaan dan kegiatan
Berikut tata pengaturannya bagi pramuka penegak dan pramuka penegak kepada kuartir. Melakukan penelitian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan bagi pramuka penegak dan pramuka penegak termasuk permasalahan yang dihadapi yang menyangkut proses pembinaan. Melakukan sosialisasi atau melakukan peraturan maupun petunjuk penyelenggaraan khusus yang berhubungan dengan pramuka penegak dan pramuka penegak. Membuat perencanaan dan pelaporan atas kegiatan yang dilakukan dan disiapkan pada sidang paripurna. Membantu kuartir dalam melaksanakan program. Menyelenggarakan sidang paripurna di tingkat kuartir. Menyelenggarakan musyawarah pramuka penegak dan pramuka penegak putri dan putra di tingkat kuartir. Bab 4. Bab 5. Tanggung jawab dan laporan Dewan Kerja. Tanggung jawab 1. Tanggung jawab. Dewan Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi dan tugas pokok serta kebijakan wadah Muspanitra dan kuartirnya. 2. Laporan. A. Dewan Kerja memberikan laporan atas kegiatan yang dilaksanakan berikut pertanggungjawaban keuangan kepada kuartir melalui ketua kuartir. B. Dewan Kerja menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan secara berkala dalam sidang paripurna yang dihadiri baik sebagai peserta maupun penyelenggara. Bab 6. Hubungan kerja dengan kerja. 1. Hubungan Dewan Kerja dengan kuartir berbentuk hubungan koordinatif dan konsolidatif dalam hubungan memikirkan, perencanaan, memutuskan dan menilai kegiatan pramuka penegak dan pramuka penegak sesuai dengan wilayah kerjanya. 2. Penghubung antara Dewan Kerja berupa informatif, koordinatif dan konsultatif. 3. Hubungan antara Dewan Kerja yang dilakukan atas sepengetahuan dan melalui kuartir. 4. Dewan Kerja dapat menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan organisasi di luar gerakan pramuka atas izin kuartirnya, baik atas inisiatif Dewan Kerja yang bersangkutan atau atas permintaan kuartir. Bab 7. Masa bakti. 1. Masa bakti Dewan Kerja dimulai dan berakhir sesuai dengan masa bakti kuartir. 2. Sebelum Dewan Kerja hasil Muspanitra disahkan melalui surat keputusan kuartir, maka pengurus Dewan Kerja penyelenggara Muspanitra tetap menjalankan fungsi dan tugasnya. Bab 8. Organisasi Dewan Kerja. 1. Struktur organisasi Dewan Kerja mengikuti pengorganisasian kuartir. A. Tingkat nasional disebut Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Penegak tingkat nasional disingkat Dewan Kerja Nasional atau DKN. B. Tingkat daerah disebut Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega tingkat daerah disingkat Dewan Kerja Daerah atau DKD. C. Tingkat cabang disebut Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega tingkat cabang disingkat Dewan Kerja Cabang atau DKC. D. Tingkat ranting disebut Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega tingkat ranting disingkat Dewan Kerja Ranting atau DKR. 2. Struktur kepengurusan Dewan Kerja. A. Seorang ketua merangkap anggota. B. Seorang wakil ketua merangkap anggota. C. Sekretaris merangkap anggota. D. Bendahara merangkap anggota. E. Para ketua bidang merangkap anggota. F. Beberapa orang anggota. G. Jumlah sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf C dan D disesuaikan pada kebutuhan Dewan Kerja yang bersangkutan. Bab 9. Pembagian tugas dalam Dewan Kerja. 1. Ketua Dewan Kerja memiliki tugas pokok sebagai berikut. A. Memimpin Dewan Kerja dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok. B. Sebagai penghubung antara Dewan Kerja dan kuartir. C. Bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Kerja kepada Ketua Kuartir dan Muspanitra. 2. Wakil Ketua Dewan Kerja memiliki tugas pokok sebagai berikut. A. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya. B. Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir dengan mandat Ketua. 3. Sekretaris Dewan Kerja mempunyai tugas pokok membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dewan Kerja. 4.
Bendahara Dewan Kerja memiliki tugas pokok mengurusi keuangan dan barang yang ada pada Dewan Kerja. 5. Ketua bidang mempunyai tugas pokok memimpin bidangnya dalam menjalankan tugas pokok bidang dan menyelaraskan dengan tugas pokok Dewan Kerja. 6. Anggota Dewan Kerja mempunyai tugas pokok secara bersama-sama untuk membantu ketua dan wakil ketua dalam melaksanakan tugas pokoknya dan tugas pokok Dewan Kerja. 7. Seluruh anggota Dewan Kerja dapat mewakili ketua dan wakil ketua bila salah seorang atau keduanya berhalangan dengan mandat yang diberikan oleh ketua. Bab 10. Fungsi, tugas, dan mekanisme bidang dalam Dewan Kerja. 1. Fungsi. Fungsi bidang dalam Dewan Kerja adalah sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja sesuai dengan tugas bidang yang bersangkutan. 2. Tugas bidang dalam Dewan Kerja sebagai berikut. A. Bidang kajian kepramukaan. 1. Memikirkan, merencanakan, dan mengorganisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan pramuka penegak dan pramuka pendidikan secara konsepsional. 2. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada kuartir maupun wadah pembinaan pramuka penegak dan pramuka pendidikan lainnya dalam pengembangan pelaksanaan suatu peraturan mengenai pramuka penegak dan pramuka pendidikan. B. Bidang kegiatan. 1. Memikirkan, merencanakan, dan mengorganisasikan kegiatan yang merupakan kegiatan kepramukaan dalam upaya peningkatan mutu kegiatan kepramukaan pramuka penegak dan pramuka pendidikan. 2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepramukaan. C. Bidang pembinaan dan pengembangan. 1. Memikirkan, merencanakan, mengkoordinasi, dan mengorganisasikan bentuk pembinaan berikut pengembangannya bagi pramuka penegak dan pramuka pandega yang sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada lembaga berwenang serta pelaksanaan kegiatan pengembangan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega. 3. Bersama kuartir melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain di luar gerakan pramuka berkaitan dengan pengembangan kegiatan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega. D. Bidang penelitian dan evaluasi. 1. Memikirkan, merencanakan, dan mengkoordinasi bentuk dan pelaksanaan penelitian atas pembinaan dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan mutu pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega. 2. Memikirkan, merencanakan, dan mengorganisasikan pelaksanaan evaluasi atas pembinaan dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan mutu pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega. 3. Mekanisme. Mekanisme bidang dalam Dewan Kerja merupakan pola interaksi antar bidang dalam melaksanakan fungsi bidang yang secara rinci diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan. Bab 11. Sistem administrasi dan perencanaan Dewan Kerja. 1. Sistem administrasi Dewan Kerja mengikuti sistem administrasi kuartir. 2. Sistem administrasi internal Dewan Kerja meliputi A. Persuratan internal Dewan Kerja dengan kuartir. B. Pengarsipan surat menyurat dan dokumen lain yang berkaitan dengan Dewan Kerja maupun pramuka penegak dan pramuka pandega. 3. Dewan Kerja melalui ketua dan wakil ketuanya turut serta dalam penyusunan anggaran kuartir yang berhubungan dengan pramuka penegak dan pramuka pandega. Bab 12. Keuangan Dewan Kerja. 1. Dana yang didapat oleh atau dialokasikan kepada Dewan Kerja untuk menjalankan fungsi dan tugas pokoknya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Kerja dengan mengikuti sistem keuangan yang berlaku di kuartir. 2. Sumber keuangan Dewan Kerja diperoleh dari A. Alokasi dana kuartir. B. Usaha dana Dewan Kerja. C. Iuran peserta kegiatan. 3. Kegiatan usaha dana Dewan Kerja dilakukan atas persetujuan kuartir. 4. Pertanggungjawaban pengelolaan dana disusun oleh Dewan Kerja dan disampaikan kepada kuartir. 5. Hal-hal lain yang berkenaan dengan pendanaan kegiatan Dewan Kerja akan diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan atas persetujuan kuartir. Bab 13. Sangga Kerja, Kelompok Kerja, Unit Kegiatan. 1.
Jika dipandang perlu dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok, Dewan Kerja dapat membentuk sangga kerja, kelompok kerja, dan unit kegiatan dengan meminta bantuan para pramuka penegak dan pramuka pandega dan orang-orang yang dianggap ahli. 2. Sangga kerja, kelompok kerja, unit kegiatan yang dibentuk tersebut bertanggung jawab kepada kuartir melalui Dewan Kerja. Bab 14. Dewan Kehormatan Dewan Kerja. 1. Dewan Kehormatan berkedudukan sebagai dewan yang mengawasi pelaksanaan kode kehormatan pramuka dan tata peradaban bagi anggota Dewan Kerja. 2. Dewan Kehormatan berfungsi melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode-kode kehormatan pramuka dan tata peradaban Dewan Kerja. 3. Dewan Kehormatan tidak bersifat tetap melainkan dibentuk hanya pada saat diperlukan. 4. Sidang Dewan Kehormatan dipimpin oleh Ketua Dewan Kerja yang bersangkutan. 5. Tata cara sidang Dewan Kehormatan mengikuti tata peradaban Dewan Kerja yang bersangkutan. 6. Hasil sidang Dewan Kehormatan dilaporkan kepada Ketua Kuartir. Bab 15. Rapat-rapat Dewan Kerja. Rapat pleno merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan dalam Dewan Kerja yang dilaksanakan paling sedikit 6 bulan sekali dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Kerja. 2. Rapat terbatas adalah rapat yang dilaksanakan paling sedikit 3 bulan sekali dan dihadiri oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan dapat juga dihadiri oleh ketua bidang untuk menentukan rumusan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat pleno. 3. Rapat bidang adalah rapat yang dilakukan paling sedikit 3 bulan sekali oleh anggota bidang untuk menjabarkan kebijakan Dewan Kerja untuk dirumuskan sesuai dengan tugas bidang yang bersangkutan. 4. Rapat koordinasi adalah rapat yang dilaksanakan dalam waktu tertentu oleh Dewan Kerja dengan pihak kuartir dan atau dengan Dewan Kerja setingkat di atasnya dan atau setara dan atau setingkat di bawahnya dan atau dengan lembaga di luar gerakan pramuka untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Dewan Kerja dan kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega. 5. Rapat konsultasi adalah rapat yang dilaksanakan dalam waktu tertentu diperlukan oleh Dewan Kerja dengan pihak kuartir dan atau dengan Dewan Kerja setingkat di atasnya dan atau setara dan atau setingkat di bawahnya dan atau dengan lembaga di luar gerakan pramuka untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan sebuah kebijakan yang diambil. 6. Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan dan mekanisme rapat diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan. Bab 16. Sidang Paripurna. 1. Sidang paripurna dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun sebelum pelaksanaan rapat kerja kuartir. 2. Peserta sidang paripurna terdiri dari A. Anggota Dewan Kerja Penyelenggara. B. Utusan Dewan Kerja yang setingkat di atas Dewan Kerja Penyelenggara yang bertindak selaku narasumber kecuali untuk sidang paripurna tingkat nasional. C. Utusan Dewan Kerja yang berada di wilayah kerja Dewan Kerja Penyelenggara dan mendapat mandat dari kuartir. D. Khusus untuk sidang paripurna ranting, sidang paripurna dihadiri oleh anggota Dewan Kerja Penyelenggara dan utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana yang berada di wilayahnya yang mendapat mandat dari gugus depannya berdasarkan usulan Dewan Ambalan atau Dewan Racana. E. Jumlah perutusan ditentukan oleh Dewan Kerja Penyelenggara sidang paripurna. 3. Untuk keperluan tertentu, sidang paripurna dapat mengundang narasumber baik dari dalam maupun dari luar gerakan pramuka sebagai pembicara dalam sidang paripurna. 4. Pimpinan sidang paripurna adalah Ketua Dewan Kerja Penyelenggara atau dapat diwakilkan kepada anggota lainnya dari Dewan Kerja Penyelenggara atas mandat Ketua Dewan Kerja Penyelenggara. 5. Jadwal dan agenda acara sidang paripurna ditetapkan oleh Dewan Kerja Penyelenggara. 6. Agenda sidang paripurna setidaknya mencakup A. Laporan kegiatan tahun lalu yang dilaksanakan oleh Dewan Kerja Penyelenggara. B. Laporan kegiatan tahun lalu yang dilaksanakan oleh Dewan Kerja yang berada di wilayah kerja Dewan Kerja Penyelenggara. C. Evaluasi dan
pemandangan umum atas kegiatan yang telah dilaksanakan. D. Penyampaian paparan oleh narasumber jika ada dan dipandang perlu. E. Penyampaian rencana kerja Dewan Kerja Penyelenggara untuk tahun berikutnya. F. Sidang komisi yang jumlah komisinya disesuaikan dengan pembidangan Dewan Kerja untuk menyelaraskan rencana kerja Dewan Kerja Penyelenggara tahun berikutnya. G. Perumusan hasil sidang paripurna disampaikan kepada rapat kerja kuartir. 7. Penasihat sidang paripurna adalah andalan kuartir yang diusulkan oleh Dewan Kerja dan mendapat mandat dari kuartir. 8. Hasil sidang paripurna disampaikan dalam rapat kerja kuartir untuk mendapat persetujuan sebagai program kegiatan kuartir. Bab 17. Musyawarah. 1. Umum. Musyawarah Pramuka Penegak dan Pendidikan Putri-Putra yang selanjutnya disingkat Muspanitra dilaksanakan pada akhir masa bakti Dewan Kerja sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum pelaksanaan musyawarah kuartir. B. Musyawarah luar biasa diadakan di antara dua muspanitra yang seharusnya jika menghadapi hal-hal yang bersifat khusus dan mendesak berkaitan dengan suatu keadaan atas prakarsa Dewan Kerja Penyelenggara muspanitra atau atas usulan tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Kerja berada di wilayah Dewan Kerja. Penyelenggara muspanitra disertai dengan yaitu patut dan disampaikan kepada Dewan Kerja Penyelenggara muspanitra sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum muspanitra luar biasa dilaksanakan. 2. Peserta muspanitra. A. Terkecuali untuk muspanitra tingkat ranting, peserta muspanitra terdiri dari 1. Seluruh anggota Dewan Kerja Penyelenggara muspanitra. 2. Putusan Dewan Kerja yang berada di wilayah Dewan Kerja Penyelenggara muspanitra yang mendapat mandat dari kuartir atas usulan Dewan Kerja yang bersangkutan. B. Khusus untuk muspanitra tingkat ranting, peserta terdiri dari 1. Seluruh anggota Dewan Kerja Ranting Penyelenggara muspanitra. 2. Putusan Dewan Ambalan dan Dewan Rencana yang berada di wilayah Dewan Kerja Ranting yang bersangkutan dan mendapat mandat dari gugus depan atau usulan Dewan Ambalan atau Dewan Rencana yang bersangkutan. C. Jumlah utusan ditetapkan oleh Dewan Kerja Penyelenggara muspanitra. 3. Hak dan kewajiban peserta muspanitra. A. Setiap utusan termasuk Dewan Kerja Penyelenggara memiliki hak bicara, hak suara, dan hak pilih. B. Ketentuan tentang hak bicara, hak suara, hak pilih, dan kewajiban ditentukan dalam tata tertib muspanitra yang diputuskan dalam sidang pendahuluan. 4. Pemimpin muspanitra. Muspanitra dipimpin oleh presidium yang anggotanya dipilih oleh dari peserta muspanitra melalui musyawarah yang dipimpin oleh Dewan Kerja Penyelenggara. B. Presidium terdiri dari atas ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris yang secara bergantian dapat memimpin sidang muspanitra. C. Unsur presidium terdiri atas 1. Satu orang Dewan Kerja Penyelenggara yang mendapat mandat dari ketua Dewan Kerjanya. 2. Dua orang dari peserta utusan yang berlainan yang dipilih oleh peserta muspanitra. D. Hal-hal yang berkenaan dengan presidium diatur dalam tata tertib muspanitra. 5. Penasihat muspanitra. A. Penasihat muspanitra adalah unsur andalan dan mandat dari kuartir. B. Penasihat muspanitra tidak memiliki hak suara dan hak pilih. C. Penasihat muspanitra memiliki hak bicara setelah mendapat persetujuan dari peserta muspanitra melalui presidium muspanitra. D. Penasihat muspanitra dapat menginterupsi jalannya sidang-sidang apabila dianggap terdapat perselisihan pendapat yang tajam dan telah mencapai jalan buntu. E. Jumlah dan ketentuan lain berkenaan dengan penasihat muspanitra diatur oleh Dewan Kerja yang Penyelenggara dan pengetahuan kuartirnya. 6. Narasumber muspanitra. A. Muspanitra dapat menghadirkan narasumber untuk bicara di forum muspanitra tentang hal-hal khusus. B. Jumlah kompetensi
narasumber ditentukan oleh Dewan Kerja Penyelenggara. 7. Quorum Kusnanetra. Quorum Kusnanetra adalah setengah tambahan 1 dari keseluruhan yang putusan yang memiliki hak untuk hadir. 8. Acara Muspanitra. A. Jadwal dan acara Muspanitra direncanakan oleh Dewan Kerja Penyelenggara untuk diusulkan dan disetujui dalam sidang pendahuluan Muspanitra. B. Acara Muspanitra terdiri atas 1. Sidang pendahulu terdiri atas acara A. Penetapan quorum peserta. B. Pembatasan dan penetapan jadwal dan agenda acara Muspanitra. C. Pembahasan tata tertib Muspanitra. D. Pemilihan presidium Muspanitra. E. Serah terima pemimpin sidang kepada presidium Muspanitra. 2. Sidang pleno terdiri dari acara A. Laporan penanggung-jawaban Dewan Kerja selama masa baktinya. B. Pandangan umum dan evaluasi atas laporan penanggung-jawaban Dewan Kerja selama masa bakti. 3. Sidang pleno 2 terdiri dari acara A. Penyampaian rencana sasaran dan rencana strategis untuk masa bakti Dewan Kerja Penyelenggara berikut oleh Dewan Kerja Penyelenggara. B. Pembagian komisi. 4. Sidang komisi sesuai dengan kebutuhan dan tata tertib Muspanitra. 5. Sidang pleno ketiga terdiri dari acara A. Laporan hasil sidang komisi. B. Pandangan umum dan rekomendasi atas hasil sidang komisi. C. Pemilihan tim perumusan Muspanitra. 6. Sidang pleno keempat terdiri dari acara pemilihan ketua Dewan Kerja masa bakti berikutnya. Metode pemilihan dan susunan acara sidang pleno 4 menyesuaikan dengan bentuk pemilihan dan Muspanitra. Huruf C. 7. Sidang pleno 5 terdiri dari acara A. Penyampaian hasil rumusan Muspanitra. B. Penutupan sidang Muspanitra. C. Bentuk-bentuk pemilihan dalam Muspanitra. 1. Pemilihan secara formatur. A. Pemilihan secara formatur diperuntukkan memilih pengurus secara lengkap. B. Formatur dipilih dalam Muspanitra dan ditetapkan dalam surat keputusan Muspanitra. C. Anggota formatur berjumlah ganjil maksimal 9 orang. D. Masa kerja formatur paling lama 2 bulan setelah Muspanitra berakhir. E. Formatur terdiri atas unsur 1. Dewan Kerja Penyelenggara Muspanitra dan 2. Penyelenggara utusan Muspanitra. F. Komposisi formatur ditentukan oleh anggota formatur yang terdiri atas 1. Ketua. 2. Sekretaris. 3. Anggota. G. Formatur didampingi oleh penasihat yang mendapat mandat dari kuartir. H. Formatur menyampaikan laporan kerjanya pada kuartir. 2. Pemilihan secara langsung. A. Pemilihan secara langsung dilakukan untuk memilih ketua dan wakil ketua secara paket maupun terpisah. B. Bentuk pemilihan ketua dan wakil ketua diputuskan dalam pelaksanaan Muspanitra. C. Pelaksanaan Muspanitra berkewajiban memberikan pemberian pelaksanaan Muspanitra disertai dengan surat keadilan pencalonan ketua dan wakil ketua selambat-lambatnya 2 bulan menjelang pelaksanaan Muspanitra. D. Paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan Muspanitra, penyelenggaraan Muspanitra berkewajiban menyampaikan bakal calon ketua dan wakil ketua yang telah ditunjuk oleh Dewan Kerja peserta Muspanitra. E. Pengurusan lengkap terhadap anggota Dewan Kerja ditentukan dalam rapat tim formatur. F. Tim formatur dipilih dari dan oleh peserta Muspanitra ditetapkan dengan surat keputusan Muspanitra. G. Tim formatur Dewan Kerja terdiri atas unsur 1. Ketua dan wakil ketua terpilih. 2.
2. Dewan Kerja Penyelenggara Muspanitra. 3. Peserta utusan Muspanitra. H. Anggota tim formatur berjumlah ganjil yang mewakili wilayah kerja Dewan Kerja Penyelenggara Muspanitra secara berimbang. I. Tata cara pemilihan dan pernyataan anggota tim formatur Dewan Kerja diatur dalam tata tertib Muspanitra yang memilihnya. J. Tim formatur Dewan Kerja tidak berhak mengikuti seleksi untuk menjadi anggota Dewan Kerja yang diusulkan. K. Tim formatur bertugas untuk 1. Memilih anggota Dewan Kerja melalui sebuah proses seleksi. 2. Menyusun anggota terpilih ke struktur pengurusan Dewan Kerja. I. Masa tugas tim formatur dimulai dari terhitung sejak terbitnya keputusan Muspanitra dan berakhir paling lambat 2 bulan. Tim formatur dapat menyusun hal-hal yang berkenaan dengan cara pelaksanaan tugas-tugas dengan persetujuan kuartir. N. Tim formatur didampingi oleh penasihat yang mendapat mandat dari kuartir. O. Tim formatur menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada kuartir. 9. Apabila acara Muspanitra luar biasa adalah sesuai dengan usul dan dikemukakan untuk melaksanakan Muspanitra luar biasa tersebut. 10. Pengambilan keputusan Muspanitra. A. Setiap pengambilan keputusan dan Muspanitra sedapat-dapatnya diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat. B. Apabila keputusan tidak dapat mencapai melalui musyawarah, maka dalam keadaan mendesak dapat diambil keputusan berdasar pengambilan suara yang tata cara ditentukan dalam tata tertib Muspanitra. 11. Hasil Muspanitra. A. Muspanitra diserahkan kepada Ketua Dewan Kerja Penyelenggara atau yang diberi mandat oleh Ketua Dewan Kerja Penyelenggara untuk kemudian diserahkan kepada kuartir. B. Hasil Muspanitra diserahkan kepada kuartir sebagai bahan musyawarah kuartir. Bab 18. Persyaratan anggota Dewan Kerja. 1. Persyaratan umum untuk menjadi anggota Dewan Kerja adalah A. Anggota aktif di salah satu gugus depan. B. Minimal telah mencapai pramuka penegak bantara atau pramuka pandega. C. Belum menikah atau berusia di antara 18 sampai 23 tahun saat memulai masa baktinya. 2. Persyaratan khusus untuk menjadi anggota Dewan Kerja ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Muspanitra, selama tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka, serta ketentuan lain yang berada dalam gerakan pramuka. Bab 19. Proses seleksi anggota Dewan Kerja. 1. Anggota Dewan Kerja dipilih melalui sebuah proses seleksi. 2. Bentuk tahapan proses seleksi Dewan Kerja dilakukan oleh tim formatur Dewan Kerja yang ditetapkan dalam Muspanitra. 3. Untuk dapat mengikuti proses seleksi, selain memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam petunjuk penyelenggaraan ini, seorang pramuka penegak atau pramuka pandega harus pula memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Muspanitra. 4. Setiap pramuka penegak atau pandega yang mengikuti seleksi wajib mendapatkan surat keterangan aktif gugus depan dan surat mandat dari kuartirnya. Bab 20. Hak dan kewajiban anggota Dewan Kerja. Pada prinsipnya, sebagai badan yang bersifat kolektif dan kolegial, setiap anggota Dewan Kerja mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja. Kedua, setiap anggota Dewan Kerja berhak A. Mengajukan usulan atas pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Dewan Kerjanya. B. Mengetahui segala perkembangan yang terjadi pada Dewan Kerjanya. C. Mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Kerjanya. D. Mengajukan pembelaan terhadap pelanggaran yang disangkakan kepadanya dalam sidang Dewan Kehormatan Dewan Kerja. E. Mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan Dewan Kerja dengan alasan yang dapat diterima dalam rapat pleno. 3. Setiap anggota Dewan Kerja berkewajiban A. Menepati kode kehormatan pramuka. B. Mematuhi ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan lain yang terdapat dalam gerakan pramuka. C. Mematuhi tata peradaban
Dewan Kerja yang bersangkutan serta aturan lain yang diterapkan dalam rapat pleno Dewan Kerja sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar kepramukaan. Bab 21. Mutasi, pemberhentian, dan penggantian anggota Dewan Kerja. 1. Mutasi. A. Seorang anggota Dewan Kerja dapat dimutasi tugasnya apabila 1. Anggota yang bersangkutan tidak efektif dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang yang dibebankan kepadanya. Kedua, diperlukan adanya penyegaran untuk menambah wawasan. B. Mutasi anggota diatur dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari rapat pleno Dewan Kerja, kemudian diajukan kepada kuartir untuk mendapatkan persetujuan. C. Usulan mutasi anggota dapat disampaikan pada rapat pleno Dewan Kerja berdasarkan 1. Usul anggota yang akan dimutasi. Kedua, usul 2/3 dari jumlah anggota Dewan Kerja yang bersangkutan setelah dikurangi jumlah anggota yang diusulkan untuk dimutasikan. D. Mutasi anggota dapat dilakukan pada seluruh jenis, fungsi, dan kedudukan anggota. E. Tata cara mutasi diatur oleh Dewan Kerja atas sepengetahuan kuartirnya. F. Mutasi anggota Dewan Kerja disahkan dengan surat keputusan kuartir. Kedua, pemberhentian anggota Dewan Kerja. A. Pada dasarnya, setiap pramuka penegak atau pramuka pandega yang terpilih sebagai anggota Dewan Kerja diharapkan dapat melaksanakan tugasnya hingga selesai masa bakti Dewan Kerja. B. Apabila salah seorang anggota Dewan Kerja tidak dapat lagi menjalankan fungsinya karena suatu hal, maka demi kelancaran kegiatan Dewan Kerja, anggota tersebut dapat diberhentikan dengan hormat. C. Seorang anggota Dewan Kerja dapat diberhentikan karena 1. Menikah, 2. Meninggal dunia, 3. Berhalangan tetap sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Kerja. 4. Melakukan kegiatan yang melanggar kode kehormatan pramuka, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga. D. Pemberhentian anggota diputuskan dalam rapat pleno Dewan Kerja, kemudian diajukan kepada kuartir untuk mendapatkan persetujuan. E. Usul pemberhentian anggota Dewan Kerja dapat disampaikan pada rapat pleno Dewan Kerja atas 1. Usulan anggota yang akan diberhentikan. 2. Hasil sidang kehormatan Dewan Kerja yang bersangkutan. F. Tata cara pemberhentian anggota Dewan Kerja diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan atas pengetahuan kuartir. G. Pemberhentian anggota Dewan Kerja disahkan dengan surat keputusan kuartir tempat kedudukan Dewan Kerja yang bersangkutan. Penggantian anggota Dewan Kerja. A. Apabila anggota Dewan Kerja diberhentikan, maka demi kelancaran tugas-tugas Dewan Kerja dilakukan pengangkatan pramuka penegak atau pramuka pandega yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Kerja. B. Anggota yang diangkat untuk menggantikan anggota yang diberhentikan dipilih oleh Dewan Kerja untuk mendapat persetujuan. C. Anggota yang akan diangkat menggantikan anggota yang diberhentikan dapat diusulkan oleh kuartir atau Dewan Kerja baik secara perorangan maupun lembaga. D. Penilaian dan prosedur penilaian untuk menerima anggota baru diserahkan kepada kebijakan Dewan Kerja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam petunjuk penyelenggaraan ini dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pramuka. E. Tata cara pemberhentian anggota Dewan Kerja diatur oleh Dewan Kerja dengan sepengetahuan kuartir. F. Pergantian anggota Dewan Kerja disahkan dengan surat keputusan kuartir. Bab 17. Penutup. 1. Kepada seluruh kuartir agar mematuhi peraturan ini berkaitan dengan pengelolaan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. 2. Hal ini yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dengan mempertimbangkan masukan Dewan Kerja Nasional dan tetap memperhatikan perkembangan organisasi dan kebutuhan pramuka penegak dan pramuka pandega. 3. Seluruh jajaran Kuartir Gerakan Pramuka diberikan kesempatan selama 1 tahun untuk mengadakan penyesuaian dengan petunjuk penyelenggaraan ini dengan masa peralihan sejak ditetapkan petunjuk penyelenggaraan ini.